Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jaja Nasrullah. Di sini saya bersama Bapak Firman. Ini sebagai guru saya, sebagai motivator bagi saya, iya. bagi siswa-siswa SMA 1 Majalengka juga. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa dengan saya Firman dan kita akan ngebahas apa nih, Jiljan? Kayak gini, kita di sini akan ngebahas mengenai sekolah ramah anak. Oh iya betul, sekolah ramah anak. Nah, Jiljan itu sering tuh beberapa tahun ke belakang itu mendengar sekolah ramah anak. Iya betul. Jadi udah masuk ke telinga Jiljan sekolah ramah anak. Katanya juga SMA 1 kan sekolah ramah anak juga. Betul. Nah, betul. sebenarnya apa sih Pak sekolah ramah anak itu? Baik, Jiljan, tapi sebelum kita bahas sekolah ramah anak di SMA 1 Majalengka, teman-teman harus diajak dulu yel-yel ramah anak. Ada Pak? Ada, kita coba ya. Boleh deh kita coba. Semuanya perhatikan. Kalau nanti Pak Firman semangat sekolah ramah anak, jawabnya anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Oke. Sambil senyumnya yang lebar ya. Siap. Semangat sekolah ramah anak. Anak senang, Bagus. guru tenang, Oke. orang tua bahagia. Yes. Yang belum ikutan, ulangi. Harus ikutan. Semuanya, siap-siap ya. Semangat sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Baik. Ya, tepuk tangan di rumah masing-masing. Pastinya Pak. Jadi tadi itu Pak, apa sih definisi tentang sekolah ramah anak itu? Oh iya betul. Jadi sekolah ramah anak ini, Jiljan, sekolah yang harus bisa mengakomodasi kenyamanan, kemudian juga ketenangan, kemudian juga keharmonisan ketika belajar di sekolah. Karena kan belajar itu menyenangkan sebetulnya. Tidak boleh ada ketegangan, apalagi nanti stres. Ya. Wah, suasana sekarang kan juga bikin stres ya. Betul. Nah, sehingga sekolah ramah anak ini bertekad agar semua yang ada di sekolah ini mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan berkembangnya potensi yang dibawanya. Jadi ketika belajar itu sangat menyenangkan. Begitu. Jadi sangat berpengaruh ya, harus berpengaruh sekali ke anaknya gitu ya. Betul, berpengaruh ke anaknya karena dirasa oleh Jiljan mungkin kalau lagi belajar terus ada tiba-tiba sesuatu yang tidak nyaman, itu mengganggu ke pelajaran. Bahkan pelajaran tidak bisa diingat, tidak bisa membuat kita lebih berkembang potensi pikiran, potensi hati, potensi prakteknya, bahkan jadi serem. Nah, sekolah ramah anak itu tidak boleh ada membuat sesuatu yang menyeramkan kepada anak atau tekanan, sehingga nanti akan dirasakan oleh teman-teman kelas 10 ya. Kelas 10 nanti dia sekolah ini berusaha agar membuat belajar itu menyenangkan. Tentu tidak berarti nanti akan dibebaskan dari tugas-tugas. Gitu. Jangan sampai dong Pak. Jangan sampai, karena tugas seorang siswa itu ya belajar. Kalau tidak ada penugasan atau tidak ada pembelajaran yang menurut sebagian siswa itu adalah tugas, padahal di sekolah ramah anak itu persepsinya jangan sampai belajar itu adalah tugas, tetapi tantangan yang harus diselesaikan. Gitu. Teman-teman nih, sosok motivator loh. Sosok motivator bagi kita semua. Oke, gini ya Pak. Kan sekolah ramah anak pasti ada bedanya juga nih Pak sama sekolah-sekolah yang emang yang lain gitu ya. Betul. Fasilitasnya itu ada apa aja sih Pak? Oh iya. Sekolah ramah anak itu. Jadi yang pertama mengakomodasi kenyamanan, ketenangan ya, itu kata kuncinya. Jadi dari segi bangku-bangkunya juga
kita siapkan bangku-bangku yang nyaman, bangku yang tidak membuat siswa belajarnya tidak enak. Apakah itu bangkunya rada, maaf bahasa Sunda ya teman-teman, bahasa Sundanya reyon misalkannya, pas didudukin itu agak reyon dikit, wah kan itu menyeramkan bagi orang yang duduk. Kalau lagi belajar terus kemudian gubrak, Bahaya ya Pak. bahaya. Nah, jadi fasilitasnya kami bertekad agar ketika belajar itu sangat nyaman, terus kemudian tempat duduknya juga baik ya, terus kemudian bangkunya juga enak ketika menulis, terus kemudian juga papan tulisnya tidak berdebu, karena kalau misalkan pakai kapur tulis itu kan khawatir ada debu-debu yang tidak menyamankan belajar kepada beberapa siswa. Fasilitas itu, terus kemudian ada audio visual gitu ya, ada pakai infocus, pakai pembelajaran audio visual sehingga enak. Bahkan kayaknya kalau misalkan kita bayangin belajar itu kayak nonton bioskop juga. Ada yang disetel, ada video yang didemonstrasikan. Nah, fasilitas itu di sekolah ini kami siapkan. Termasuk kalau yang senang praktek biologi, praktek kimia. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal belajar dan tinggal langsung praktek di lab yang sudah tersedia, begitu. Lebih menyenangkan ya Pak. Insya Allah, balik lagi berarti lebih menyenangkan, sangat menyenangkan mungkin ya Pak. Betul, sangat menyenangkan. Nggak akan bosan juga ke kitanya. Ya, jadi biar tidak bosan juga belajar, karena dengan fasilitas yang kami adakan dan bersemangat menjadi sekolah ramah anak ini, terus dievaluasi Jiljan, mana hal-hal yang tidak menyamankan siswa itu segera kami evaluasi dan juga disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Oke, gini Pak. Jadi kan pasti saya nih sebagai siswa ya Pak, sebagai siswa apa sih Pak kewajiban saya atau sama teman-teman semuanya nih, sama teman-teman nanti anak kelas 10, teman-teman kelas 10 dan kita kelas 11, kelas 12 juga. Betul. Sebenarnya ada beberapa orang yang belum tahu mungkin ya kewajiban kita sebagai siswa SMA 1 itu dengan tercap sebagai sekolah ramah anak itu harus apa sih Pak? Betul, wah ini pertanyaan yang keren sekali nih. Jadi ada kewajiban siswa yang mesti dilakukan agar budaya sekolah ramah anak ini tercapai di sekolah ini. Nah, bagi teman-teman kelas 10 ini harus dilakukan nih. Yang pertama itu adalah bagi siswa itu harus punya tekad bahwa aku aman bagi orang lain. Nah, sehingga dalam perilakunya itu tidak boleh ada jahil-jahil. Karena tekadnya, kewajibannya harus menjadi siswa yang siap menjadi orang yang aman bagi orang lain. Yang kedua, tekad siswa-siswi sekolah ramah anak yang kedua itu harus punya tekad bahwasanya aku nyaman bagi orang lain. Karena satu visi dengan tadi sekolah ramah anak ya harus menyamankan. Setelah bertekad aku aman bagi orang lain, artinya teman-teman nanti tidak boleh ada kejahilan-kejahilan yang dilakukan. Yang kedua, aku nyaman bagi orang lain. Artinya setiap perilaku, tata kata, berbicara selalu usahakan yang nyaman. Tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang bahasa kekiniannya itu bully. Bahasa Sundanya Pak Ece. Bahasa naon lagi ya, itu ada yang saling mengejek. Nah, itu tidak boleh karena di sekolah ramah anak kewajiban siswanya harus menjadi orang yang bisa menyamankan orang lain. Nah, setelahnya punya tekad aman bagi orang lain, nyaman bagi orang lain, yang ketiga adalah aku harus bermanfaat bagi orang lain. Artinya kewajiban siswa-siswi di sekolah ramah anak ini, Jildan, tekadnya itu dia harus bermanfaat bagi orang lain. Ada yang melihat bapak ibu guru sedang kesusahan menghapus di papan tulis, dia harus semangat, Bu, saya yang menghapusnya, biar bermanfaat. Ada misalkan Kak Jiljan nanti berjumpa dengan adik-adik kelas 10 lagi bawa menyiapkan kegiatan OSIS.
Nah, bagi adik-adik yang sudah di sekolah ramah anak harus bermanfaat bagi orang lain. Harus segera membantu Kak Jiljan. Kak Jiljan, ayo sama saya. Nah, jadi tekadkan bahwasanya saya harus menjadi anak yang aman bagi orang lain, nyaman bagi orang lain, dan bermanfaat bagi orang lain. Begitu Kak Jiljan. Seperti itu ya Pak. Terus gini Pak, kalau misalnya ada kewajiban, berarti ada hak kita juga dong. Kita juga hak punya siswa. Iya, hak siswa. Iya. Nah itu ada ya Pak, pasti ada ya Pak. Ada, ya. Apa aja sih Pak hak kita sebagai siswa gitu? Baik, hak-hak siswanya karena tadi sudah ada kewajiban tadi ya, Iya. pasti ada hak dan kewajiban. Nah, Gitu ya. betul banget. Nah, memang haknya siswa mendapatkan fasilitas yang nyaman tadi, fasilitas yang enak, fasilitas yang mudah diakses. Itu disiapkan oleh sekolah. Bangkunya yang tidak berbahaya, terus jalan-jalannya sudah diamankan, tidak ada yang membuat bahaya. Terus kemudian di sekitar sini ada kolam-kolam yang membuat nyaman. Jadi fasilitasnya bisa digunakan oleh seluruh warga SMA 1 Majalengka yang bertekad menjadi sekolah ramah anak. Itu haknya, bisa diakses dengan mudah. Terus kemudian kayak di kelas kita pasang ada kipas angin biar nggak haridang gitu ya, biar nggak gerah. Nah, haknya untuk siswa-siswi di sini mendapatkan semua akses fasilitas. Jadi lebih nyaman sekali ya Pak. Lebih Sangat nyaman. Betul, sangat Jiljan. nyaman sekali. Oke, gini Pak. Kan tadi ada hak dan kewajiban. Nah, aplikasi dari kitanya itu sebagai siswa agar menjadi anak yang ramah anak, gimana sih? Siswa yang ramah anak. Iya. Bahasanya siswa yang ramah anak. Betul. Bagaimana Jadi untuk menjadi siswa yang ramah anak, biar kita sesuai dengan tekad kami di sekolah ramah anak, maka tekadkan mulai detik ini, mulai dari teman-teman sendiri dulu untuk melakukan kenyamanan bagi orang lain, mengamankan orang-orang lain agar tidak terganggu. Terus kemudian pastikan mulai dari sekarang kita harus punya keinginan bermanfaat bagi orang lain. Pokoknya mah jangan dulu lihat orang lain, pokoknya mah lakukan dulu aja sendiri. Karena kalau misalkan menuntut orang lain kan susah. Mending sekarang lakukan saat ini juga, dari mulai yang mampu kita, terus kemudian dari yang sifatnya menuntut diri dulu atau mulai dari diri sendiri dulu agar ramah, nyaman, tenang ketika belajar bisa tercapai dan orang lain pun nyaman, tidak terganggu oleh apapun. Berarti kuncinya aman, nyaman, dan bermanfaat. Betul sekali. Oke, mungkin itu aja Pak. Terima kasih sudah menjelaskan mengenai apa itu sekolah ramah anak gitu. Jadi teman-teman semua bisa tahu ya apa itu sekolah ramah anak. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh Bapak Firman, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.